Duhai jiwa kang wis lunga, duhai raka kang wis mati, jenengmu ku panggil, tekadmu ku harapke. Urusan kang ora tuntas, tuntaskanlah. Dendam kang ora terbalas, balaskanlah. Getih diwales getih, nyawa diwales nyawa. Bareng Nyai Larapati ku gadekan segenap raga lan jiwa. Ku abdikan diri nganti mengko ku kudu mati. Mawar Utami, Mawar Utami, Mawar Utami. Namamu ku sebut 3 kali. Bangkitlah Do, bangkitlah, bangkitlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Daily. Kembali lagi bersama saya Anto selaku announcer yang akan membawakan berbagai macam kisah horor buat kalian. Oh ya, sebelumnya seperti biasa gua mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah subscribe dan support channel ini sampai sekarang. Gua doain semoga kalian selalu diberi kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, dan selalu dipermudah dalam segala urusan. Amin. Dan bagi kalian yang belum subscribe, alangkah baiknya kalian menekan tombol subscribe yang ada di bawah ini agar channel kami semakin berkembang dan kami menjadi semakin bersemangat dalam membawakan berbagai macam kisah horor buat kalian. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan kisah kelanjutan yang kemarin, yaitu dengan judul Menuju Sesat ya. Dan cerita ini sendiri masih ditulis oleh Finlandita dengan judul Lawan Abang. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Terjerat sesat. Dia bersembunyi di belakang kandang dengan tangan membekap mulutnya. Duh Gusti, semoga dia tak menemukanku, batin Mbah Karso. Agak terdengar lucu memang. Dia sedang mencuri ayam tetangga, namun dia juga berdoa kepada Tuhan yang dia sekutukan agar kelakuannya tidak ketahuan. Kardi pun mulai mendekat ke arah kandang. Pasang matanya memicing saat mendapati pintu kandang ayamnya terbuka. "Jancuk, maling pitik!" umpat Kardi. Dia pun bergegas menutup kembali pintu kandangnya. Kemudian segera mengedarkan pandang ke berbagai penjuru sekitar rumahnya. Giginya bergemulatuk menahan amarah. Wajar saja, dia adalah seorang pencinta ayam, dan peliharaan ayamnya juga tergolong ayam-ayam yang langka dan juga mahal. Sudah pasti dia menahan geram, tak ingin kehilangan seekor pun ayam kesayangannya. Kardi pun berkeliling mencari di mana sisi bagian yang tampak mencurigakan. Tempat terakhir yang dia akan periksa segera adalah kandang ayam petelur, yang dimana Mbah Karso bersembunyi di baliknya. Suara langkah diseret mendekat. Keringat dingin membasahi kening keriput Mbah Karso. Tes, tes, tes. Kardi yang sudah berdiri tepat di depan kandang akhirnya mendongak ke atas setelah merasakan sesuatu menetes membasahi rambut dan juga keningnya. Dia meraba keningnya dan mendapati cairan merah berbau anyir di sana. Kardi yang terkejut langsung mengarahkan senternya ke arah pohon mangga yang tumbuh besar di halaman belakang rumahnya. Demet, demet!" seru si Kardi. Dia jatuh terjengkang karena terkejut. Kardi beringsut mundur dengan tubuh yang gemetaran. Pandangannya entah kenapa tak bisa dia palingkan ke arah yang lain.
Pingsankan, pingsankan aku Gusti. Gumamnya memohon agar dibiarkan pingsan. Namun sepertinya doa tak terkabul karena bahkan sosok yang bergaun merah itu melayang turun dengan perlahan dan Kardi pun masih sangat sadar. Kardi bergidik ngeri saat sosok itu semakin mendekat. Seekor ayam yang sudah buntung kepalanya tampak berada di genggaman tangan kanan sosok berkuku runcing itu. Pasang mata merahnya pun menyala, senada dengan warna gaun yang juga berwarna merah. Pak De, Lirih sosok itu parau. Mata Kardi semakin membelalak lebar. Mawar, serunya. Sosok bermata merah itu melesat cepat dan berhenti tepat di depan Kardi. Jarak mereka berdua kini hanya sejengkal saja. Kardi bisa mencium aroma kembang melati bercampur bau anjir darah di saat yang bersamaan. Maafkan aku, Mawar. Sumpah, aku ndak ikut-ikutan membuat rencana itu, sungguh. Serunya dengan dua tangan menakup di kepala. Sosok Mawar menyeringai. Dia menoleh ke arah Mbah Karso yang ternyata sedang mengintip. Dia memberi anggukan pelan seolah sedang memerintahkan Mbah Karso untuk segera pergi. Dan Mbah Karso paham akan hal itu. Dia pun berlari tanpa suara, sembari menghapus tetes demi tetes air mata yang keluar dari netranya yang terasa memanas. Kamukah itu, Nduk? Gumamnya di sela-sela nafasnya yang tersengal-sengal. Mbah Karso sudah tiba di rumahnya. Dia segera masuk ke pawon, mengambil golok, lalu menyembelih ayam cemani itu secepatnya. Sebuah kendi berukuran kecil sudah dia siapkan untuk menampung darah ayam yang dia sembelih. Sur. Darah mengalir dari leher ayam cemani yang kini tampak menggelepar. Namun sekuat tenaga Mbah Karso pegang agar darahnya tak tumpah kemana-mana. kembangnya wis siap. Terus tanah makam juga wis siap. Sekarang tinggal belah dan ambil hati ayam cemani ini. Hati apa jantung ya? Apa perlu tanya lagi sama Nyai? Tapi gimana cara panggil Nyai? Mbah Karso tampak garuk-garuk kepala. Otak tuanya memang jadi lebih cepat melupakan sesuatu. Ya wis lah, ambil dua-duanya saja biar ndak ribet. Dia mulai membelek dada ayam itu dengan sebuah belati kecil. Saat itu tak ada rasa jijik sedikit pun. Yang dia ingat cuma satu, rasa sakit yang meminta penuntasan balas. Hati dan jantungnya dicuci ndak ya? Apa biar begini saja? Ya, lagi dia berbicara sendiri. Satu-satunya teman bicaranya sudah tiada karena kekejaman para warga. Wajar saja hati lembutnya nyeri. Wajar saja dendam itu tumbuh bersemi dengan suburnya, karena mereka yang memupuknya sedemikian rupa. Sebuah nampan dengan lilin di tengahnya Mbah Karso siapkan. Jantung dan hati ayam sudah dia tata sedemikian rupa bersandingan dengan bunga dan sekendi kecil darah segar ayam cemani. Tak lupa segenggam tanah kuburan basah milik mendiang cucunya dia bungkus dengan kain putih dan diletakkan di sana. Mbah Karso membawa semua persiapan ritual sesat itu ke dalam belakang rumahnya, tempat di mana Mawar disemayamkan. Dia duduk bersila tepat di depan gunungan tanah yang masih basah dan merah. Suara binatang malam meramaikan malam yang sepi. Burung hantu terbang berseliweran ke sana kemari, seolah tahu akan ada hal besar yang terjadi.
Mbah Karso mulai menyalakan batang korek berbahan kayu kecil, lalu menyalakan lilin. Satu lilin dia pegang, satu lilin diletakkan di tengah nampan. Nyala api nampak meliuk-liuk ditiup angin malam. Mbah Karso mengambil buku peninggalan Ki Kartasakti, membukanya perlahan hingga pada halaman yang berjudul Membangkitkan Jiwa yang Mati. Dengan penerangan seadanya, mata tua Mbah Karso berusaha keras membaca tulisan aksara Jawa yang tercetak tebal di buku itu. Bibir kering dan pucatnya mulai bergetar. Dia menggumam pelan membacakan mantra pembangkit. Ya, dia sudah bertekad. Dia akan membangkitkan kembali cucunya. Tak peduli meski kali ini dia harus bersekutu dengan setan. Duhai jiwa kang wis lunga, duhai raga kang wis mati, jenengmu ku panggil, tekadmu ku harapke. Urusan kang ora tuntas, tuntaskanlah. Dendam kang ora terbalas, balaskanlah. Getih diwales getih, nyawa diwales nyawa. Bareng Nyai Larapati ku gadekan segenap raga lan jiwa. Ku abdikan diri nganti mengko ku kudu mati. Mawar Utami, Mawar Utami, Mawar Utami. Namamu ku sebut 3 kali. Bangkitlah Ndo, bangkitlah, bangkitlah. Mbah Karso memejamkan mata, meresapi semilir angin yang datang membelai wajah keriputnya. Aroma kembang melati tercium samar-samar. Namun beberapa saat kemudian, semakin pekat mengaduk-aduk indera penciuman, Mbah Karso makin enggan membuka mata. Meski dia tahu yang dipanggil telah hadir. Suara tangisan pilu terdengar menyayat hati. Tangisannya juga aroma kembang melati terbawa angin hingga menyebar pada seluruh penjuru desa. Mereka yang masih belum terlelap kompak merapatkan selimutnya. Nduk, sampean wis datang? Tanya Mbah Karso dengan mata berkaca-kaca. Mawar yang sedang duduk bersimpuh di samping tanah makamnya hanya menatap kosong. Matanya mengalirkan darah segar merah kehitaman. Tiba-tiba suara kerincing dan tapak kuda terdengar dari jauh. Sesekali ringkikan kuda pun terdengar. Mbah Karso berdiri. Entah kenapa dia merasa yakin ini adalah tanda kehadiran sosok yang baru-baru ini menawarkan bantuan. Sosok yang kepadanya Mbah Karso mengabdikan diri. Ya, dia adalah Nyai Larapati. Mbah Karso membungkuk setelah melihat sebuah kereta kencana berhenti tepat di depannya. Dia pun memberikan salam hormat. Tangannya mencakup di atas kepala. Selamat datang, Nyai Ratu.